Ya, puji namanya Tuhan, pagi yang luar biasa buat kita karena hari ini masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah memuji nama Tuhan yang luar biasa. Puji namanya Tuhan, sebelum kita beribadah, mari kita masuk ke dalam ruang yang Maha Kudus, kita boleh menyembah Dia dengan ucapan syukur bahwa Dia layak untuk disembah, layak untuk dipuji. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan dari semula. Mari jemaat Tuhan kita bait berdiri, kita angkat pujian dengan sungguh-sungguh. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Oh, semua baik. Kami bersyukur Tuhan, Kau jadikan setiap kami baik. Kemurahan-Mu menyertai kami. Terima kasih Yesus, layak disembah. Haleluya, Kau sungguh besar. Terima kasih, terima kasih. Setiap kita boleh menyembah Dia, Dia layak ditinggikan, Dia layak disembah. Haleluya, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, layak disembah. Semua baik,
kasih Yesusku. Haleluya. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, oh semua baik, semua baik, semua baik. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Segala puji dan hormat syukur Tuhan kami naikkan untuk Engkau Raja segala raja, layak disembah, segala pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hari ini Tuhan. Kami masih dipelihara dengan sempurna. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan, bukan karena gagah perkasa kami. Kami boleh melewati setiap permasalahan, itu juga karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kesempatan yang luar biasa untuk kami memuji Raja kami, Tuhan kami. Terima kasih kami yang boleh hadir, kami mau menikmati setiap persekutuan pagi hari ini di dalam Engkau Tuhan. Dan bergiranglah hati kami oleh karena Engkau ya Bapa. Bergiranglah kami karena sukacita kami boleh beribadah dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus untuk penyertaan-Mu dan lawatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus bersukacitalah kami untuk memuji Engkau. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita mengucap syukur pada Tuhan kalau hari ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah. Baik Bapak Ibu Saudaraku, saya mohon izin ya karena saya radang sendi. Jadi tadi sekitar jam 12 mulai terasa sampai dengan jam 2 itu saya nggak bisa jalan sama sekali. Nggak bisa jalan ya. Kemudian saya olesi dengan balsem, mulai agak reda, tetapi tetap sakit. Jadi saya mungkin tidak seperti biasanya di mimbar. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar pada saat ini tentang apatis. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kita belajar mengenai apatis. Apatis itu adalah, kita samakan dulu persepsi ya, supaya kita sama-sama memiliki pengertian yang benar dan kemudian nanti kita tinjau secara teologis ya. Jadi apatis adalah salah satu sikap seseorang yang pasrah dan menarik diri dalam menghadapi suatu keadaan. Orang ini adalah orang yang nggak mau ribet Bapak Ibu. Ya, ketika dia menghadapi satu masalah lebih baik dia tarik. Dia tidak mau menghadapi masalah itu. Orang yang berperilaku apatis cenderung tidak peduli dengan kondisinya secara emosional. Ada beberapa kondisi yang dia tidak peduli. Yang pertama adalah secara emosional, kemudian secara sosial, atau bahkan kehidupan alamiah fisik dia. Jadi orang itu nggak punya emosi. Kemudian secara sosial dia tidak suka bergaul, dia tidak mau kepo dengan orang lain. Ada baiknya juga Bapak Ibu ya, ada baiknya. Tetapi secara umum apatis ini berdampak negatif secara umum. Sementara apatis yang punya dampak positif itu orang ini cenderung orang yang mandiri karena dia biasa menangani masalah itu. Ya, maksudnya dia tidak peduli dengan orang lain, dia tidak bergantung kepada orang lain. Dan yang lainnya,
dampak positif dari orang yang apatis. Orang ini tidak baper, tidak mudah tersinggung. Ya, tapi saya mau berbicara mengenai hal-hal yang negatif supaya menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, dia tidak punya emosional. Dia tidak punya perasaan, dia tidak mudah nangis walaupun dia dalam kondisi atau keluarga dia atau lingkungan terkecil dia sedang dalam keadaan menderita, sedang dalam keadaan berduka. Dia tidak punya perasaan untuk simpati, untuk berempati. Dia tidak punya. Itu karena secara emosional atau secara sosial. Ketika dia melihat seseorang yang memang membutuhkan pertolongan dan dia bisa melakukan, dia tidak peduli dengan hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, keadaan-keadaan yang saya ceritakan ini adalah keadaan-keadaan yang terjadi juga dalam kehidupan kita. Hanya saja ketika kita menghadapi keadaan semacam ini, tidak punya perasaan, secara sosial kita tidak peduli, cuek aja lah dengan orang lain, entah itu orang itu sakit di depan mata kita atau dia menderita di depan mata kita kadang cuek. Tapi bedanya dengan orang apatis, itu terjadi dalam jangka waktu lama. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bahkan kehidupan alamiah fisik dia nggak peduli. Dia nggak peduli dengan diri dia, nggak peduli. Ada orang kan ya kalau keluar itu kan dandan begitu baik gitu ya, menarik. Dia nggak peduli. Mau pakai daster yang bolong, sininya bolong, dia nggak peduli gitu ya. Atau mungkin juga seperti yang saya ceritakan beberapa waktu yang lalu, saya punya teman kuliah, betul itu cewek Bapak Ibu ya, teman kuliah, tapi minta ampun baunya itu ya. Dan ternyata dia satu lokasi dengan saya waktu KKN. Waduh, tiap hari 3 bulan ketemu dia dengan bau yang begitu mengasihkan. Ya, karena dia nggak peduli dengan keadaan fisik dia. Ya, saya juga punya tetangga, dia lulusan S2, tapi dia punya satu gejala psikologis yang disebut sebagai holding ya. Holding itu suka menimbun barang. Ya. Biasanya ini dialami oleh orang-orang yang sudah berumur. Sandal jepit hilang satu, bisa disimpan satunya dengan pikiran suatu saat nanti ketemu. Dia kemudian menyimpan ban yang sudah ya suatu saat nanti terpakai. Akhirnya timbunan-timbunan. Saya pernah datang ke rumahnya dan itu saya menemukan begitu banyak koran-koran karena dia memang suka membaca gitu. Saya lihat sampai korannya itu nggak bisa dibuka. Loh, kenapa kok bisa disimpan? Karena dia tidak peduli dengan keadaan fisik dia, keadaan lingkungan dia, yang akhirnya berpengaruh terhadap istri, terhadap anaknya. Ya, saya dulu juga punya ibu ya, suka itu nimbun barang-barang gitu. Tapi bedanya kalau itu saya buang, ibu saya dalam sekejap sedih, tetapi tidak untuk lama. Tapi kalau orang yang punya gejala psikologis yang tadi saya katakan holding itu tadi ya, dia akan merasakan kehilangan sesuatu. Ya, ibu saya kan suka nimbun tutup bekas-bekas plastik itu, kemudian panci-panci yang pancinya sudah bolong. Untuk apa Bu? Ya nanti Bu perlu itu, sampai ditimbun. Tapi lama-lama begitu saya datang ke rumah itu, kemudian saya coba, Bu tak buang ya. Ojo lah, udahlah Bu, nanti kalau perlu kita beli lagi lah, kalau memang pas perlu. Akhirnya lama-lama ya itu biasa terjadi pada orang yang berumur. Dia tidak peduli ya. Tapi yang dimaksud dengan apatis di sini adalah orang yang tidak peduli kepada dirinya dalam jangka waktu yang panjang.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita lihat tinjauannya ya. Kata apatis itu berasal dari kata patos. Ya, patos. Saya mengajar ilmu komunikasi. Jadi ada patos, logos, dan satu lagi itu ada 3 ya. Jadi patos itu berbicara tentang emosi dia. Emosi. Kemudian artinya kalau apatis dari kata patos yang berarti emosi, dia kurangnya emosi tadi. Sikap cuek, acuh tak acuh, baik terhadap lingkungan maupun terhadap dirinya sendiri. Dan sisi buruknya yang berikutnya yang tadi saya sebutkan, ada beberapa sisi buruknya, dia tidak peduli kepada dirinya. Sisi buruknya tidak produktivitas. Kalau dia bisa makan cukup bagi dia, nggak mau menambah lagi. Jadi kalau misalkan dia bisa cukup makan, beli nasi bungkus katakanlah 5.000 untuk sehari, ya cukup segitu. Kemudian dia akan cari segitu saja. Dia tidak mau punya kelebihan, dia tidak mau punya ya udahlah, karena cuek dia. Jadi tidak produktif. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat di sini ya, ada 3 jenis apatis itu. Apatis yang pertama adalah apatis emosional. Apatis yang kedua adalah apatis inisiatif. Dan yang ketiga adalah apatis sosial. Kalau apatis emosional, seperti tadi yang saya katakan, dia kurangnya rasa, gairah, atau perasaan, baik dirinya maupun kepada lingkungan. Perasaannya nggak ada. Kalau kita ketemu dengan seseorang atau kita punya berkat, kita pantasnya itu bersyukur, kita pantasnya itu bersuka cita. Jadi ketika saya yakin Ibu Sivera yang kemarin anaknya yaitu Priska wisuda, wah sangat gembira, dan itu dia bisa luapkan kegembiraannya itu. Mungkin dengan menangis bahagia karena punya emosional. Kemarin ketika cucu saya sakit dengan suhu tubuh 39,5 ya di Solo, saya nunggui. Dan ketika mau diinfus, dia jerit-jerit, wow, jerit-jerit, dan ternyata nggak berhasil infusnya itu karena uratnya tidak ketemu. Saya meneteskan air mata. Saya nggak tega, saya nangis karena saya punya emosional. Tapi orang yang apatis enggak loh Bapak Ibu. Orang yang apatis enggak. Dia tidak punya rasa, dia tidak punya gairah, tidak punya emosional. Dan ini dibangun dari kebiasaan yang kecil terlebih dulu sampai akhirnya dia mati. Jadi sekalipun kita sakit gitu ya di depan mata dia tidak punya rasa untuk merasakan sakitnya kita. Seperti tadi, saya ketika melihat jam 12 mulai terasa sakit, kemudian saya coba oles-olesi, kemudian sampai jam 1, sampai jam 2, dan ternyata makin parah. Jam 2, Tuhan, sebentar lagi saya mau melayani, jalan saja nggak bisa Bapak Ibu. Saya goyangkan kaki saya segini aja ya, sakitnya luar biasa. Saya yakin istri saya, dan beberapa kali istri saya kan kemudian menanyakan, gimana? Ikut merasakan emosional, ikut merasakan. Apatis inisiatif, dia tidak pernah menyumbang saran, dia tidak punya ide untuk lingkungan dia maupun diri dia. Dia nggak punya.
inisiatif untuk diri dia. Sebaiknya bagaimana dia nggak punya. Jadi betapa rusaknya hal ini, dan ini menjadi satu kewaspadaan kita ketika kita memiliki benih-benih yang mengarah kepada apatis, Bapak Ibu. Atau mungkin saat ini kita sudah masuk golongan apatis rendah tingkatannya. Syukur-syukur bisa kita stop, syukur-syukur kita bisa hentikan hal itu supaya tidak menjadi apatis yang sedang maupun apatis yang berat. Apatis sosial yang seperti tadi ya, terhadap lingkungan, terhadap orang lain. Kita menutup diri, kita cuek. Mari kita coba tinjau secara teologis ya. Nah, ini yang menjadi pelajaran kita. Kita buka dalam Maleakhi 3 ayat 13 sampai dengan yang ke-15. Silakan dibaca. Maleakhi 3 ayat 13 sampai dengan 15. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Amin. Sampai Tuhan berkata bicaramu kurang ajar. Karena ini berlangsung cukup lama, Bapak. Sekali-sekali kita merasakan bahwa kita ini ada kemalasan untuk pergi ke gereja. Saya yakin ya, hampir tiap kita itu pernah ngalami males gitu. Udahlah, nggak usah ke gereja lah, males. Tapi kalau itu dibangun sampai kemudian kita apatis, kemudian kita bisa berkata, apa untungnya kita beribadah? Dan Tuhan berkata, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, ini Bapak Ibu, pembelaan dari orang yang dituduh oleh Tuhan, bicaramu kurang ajar. Orang itu kemudian merasa tidak bersalah. Loh, apa yang kami bicarakan tentang engkau? Gitu. Pura-pura nggak tahu, pura-pura tidak merasa. Tuhan kemudian menjelaskan, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Waduh, ini Bapak Ibu ya, tiga perkara yang Tuhan hadapkan, yang menjadi apatis, yang menjadi satu kebiasaan sampai hilangnya rasa dia. Yang pertama, ibadah. Pernah merasakan nggak enaknya tidak hadir ibadah itu? Pernah merasakan Bapak? Enak juga loh, nggak ibadah, enak ternyata. Ya, bebas, bisa jalan-jalan. Justru saya salut kepada orang-orang yang padahal ibadah kita itu kan awalnya 1 jam. 1 jam saja. Dimenanti 2 jam. Orang muslim tiap hari. Dan mereka tekun. Tiga hal ini Bapak Ibu. Orang sampai berkata adalah sia-sia beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena dibangun dari tidak ibadah dan ternyata aman. Akhirnya dia mengambil kesimpulan, tuh sia-sia kan ibadah, nggak ada gunanya kok. Saya baik-baik aja.
Bahkan mungkin orang yang jauh dari Tuhan yang tidak beribadah mempunyai kehidupan yang jauh lebih baik daripada orang yang beribadah. Lihat ini, saya nggak ibadah, tapi usaha saya lancar. Saya sehat, tidak seperti pendetamu yang sakit-sakitan. Saya baik-baik saja. Sampai dia mengambil kesimpulan sia-sia ibadah. Yang kedua, Bapak Ibu, apa untungnya memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Ini berbicara dua hal. Apa untungnya kita memberikan persembahan? Maleaki kan begitu kan? Kalau Bapak Ibu baca di dalam pasal sebelumnya, sampai ini orang-orang Israel pada zaman itu mempersembahkan korban yang dilarang oleh hukum Taurat. Hukum Taurat itu mensyaratkan kalau kamu memberi korban kepada Tuhan, beri yang terbaik, binatang yang tanpa cacat celah. Kalau kamu memberikan korban, periksa dulu binatang itu. Tapi mereka lakukan sampai kemudian dia tulis di situ. Coba kalau kamu ke bupati, kalau kamu memberikan yang tidak baik kepada bupatimu gimana? Sampai Tuhan tegur gitu. Sekarang kamu memberikan kepadaku yang tidak baik. Ini tidak dipelihara. Yang kedua, Bapak Ibu, selain korban, dia tidak memelihara apa yang harus dilakukan terhadap dia, artinya hidup benar di hadapan Tuhan secara sosial. Gak peduli dia. Gak peduli. Apatis dia. Dan yang ketiga, dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Pakaian berkabung itu menunjukkan pertobatan. Gak ada untungnya saya bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kitab Maleaki ini kan ditulis 400 tahun sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Sayang sekali Alkitab yang terakhir dicetak itu gak ada lembaran kosong. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu punya Alkitab yang ada lembaran kosongnya ya. Antara Maleaki dengan Injil Matius itu ada lembaran kosong. Sebenarnya itu maknanya dalam sekali loh lembaran kosong itu. Artinya menunjukkan kebungkaman Allah. Saya beri tanda petiknya, Allah ngambek, gak mau ngomong. Itu ditunjukkan dengan lembaran yang kosong. Tapi sekarang kan nggak ada, Alkitab saya juga nggak ada Bapak Ibu. Harusnya ada di antara Maleaki dengan Injil Matius itu ada satu lembaran kosong yang menunjukkan selama 400 tahun Allah bungkam. Kenapa? Karena pola hidup yang tidak peduli. Apatis dia. Jadi yang pertama, ketidakpedulian terhadap diri dia. Siapa yang untung ibadah? Allah untung enggak? Enggak. Kita ibadah tidak ibadah, dia tetap Allah yang mulia. Kalau kita ibadah, sesungguhnya kita sedang membangun korelasi dengan Allah. Satu bentuk pengakuan diri kita dan membuktikan bahwa saya peduli kepada diri saya. Dan ini adalah salah satu bagian dari aku mengasihi diriku sendiri. Kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan dia nggak peduli di situ. Seperti tadi ya, saya katakan apatis yang tidak mempedulikan secara alamiah fisik gitu ya. Nggak peduli dia. Dan orang-orang itu kemudian berkata, orang yang tidak peduli, orang yang apatis itu berkata, oleh sebab itu kita menyebut, wih berbahagia ya orang-orang yang gegabah, orang yang sembrono itu ternyata mujur hidupnya, berbahagia. Bahkan dikatakan di sini, orang yang berbuat fasik itu tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga.
Saya sering sekali berkata kepada Bapak Ibu, walaupun ini bukan himbauan ya, bukan himbauan, tapi ini satu bentuk perumpamaan. Andai kata Bapak Ibu kecewa kepada Tuhan dan kemudian menghujat Tuhan, sekeras apapun Bapak Ibu menghujat Tuhan, kecewa kepada Tuhan, Tuhan jahat, apa untungnya saya beribadah? Bapak Ibu hujat Tuhan sehebat-hebatnya dan kemudian keluar dari gereja ini. Bapak Ibu pulang aman. Tidak ada hukuman. Kemudian orang-orang semacam itu berkata, mana hukuman Tuhan? Andai kata doa kita itu tidak terjawab oleh Tuhan, dan kemudian kita mulai kecewa kepada Tuhan, andai kata kita punya permohonan, punya keinginan yang kita minta kepada Tuhan dan Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan, dan kemudian kita kecewa kepada Tuhan, hati-hati, ini adalah benih apatis rohani dalam kehidupan kita. Sampai akhirnya kita bisa berkata, berbahagialah orang yang gegabah. Yang kedua, hilangnya emosi, perasaan, dan gairah akan Allah. Jangan pernah berkata kalau orang yang sudah model demikian Bapak Ibu, dia sama sekali tidak punya kehausan akan Allah. Jiwaku haus akan Engkau ya Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar akan kebenaran. Tidak ada. Rasa lapar, rasa haus itu tidak ada. Tolong dibuka di dalam Matius 5 ya. Dibaca di dalam ayat yang ke-6. Matius 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Karena mereka akan dipuaskan. Orang yang apatis, orang yang tidak punya rasa emosi gairah kepada Tuhan, dia tidak punya rasa lapar akan dan haus. Lapar ini dan haus kan satu kegiatan harian Bapak Ibu. Seperti orang yang makan. Kalau Bapak Ibu lapar dan kemudian pasti cari makanan. Kalau Bapak Ibu haus pasti cari minuman supaya dahaga itu hilang. Sama seperti kita Bapak. Aku haus dan lapar kepada Engkau Tuhan. Saya memberikan apresiasi yang cukup besar kepada orang-orang yang sudah lanjut di tempat ini. Sekalipun mereka dalam keadaan keterbatasan kekuatan secara fisik, tapi mereka punya keinginan untuk datang beribadah. Saya juga memberikan apresiasi kepada mereka yang jauh-jauh gitu ya. Andai kata hujan lebat gimana Pak? Saya tinggal di Bogor, sempat 3 tahun, 4 tahun ya, 3 tahun, ya 3 tahun karena saya pindah di tempat yang pertama 2 tahun, kemudian pindah ke tempat yang satu setahun, kemudian saya baru punya sepeda motor bodol, ya sepeda motor bodol karena tidak punya pengukur bensinnya. Betul-betul bodol. Tapi ketika hujan lebat seperti Bapak Ibu ketahui, Bogor kota hujan, terjang aja. Beberapa kali tempat ini hujan, separuh yang datang. Karena nggak rasa haus dan lapar itu nggak ada. Iya. Mereka akan dipuaskan. Orang yang lapar dan haus akan dipuaskan. Tentu cara Tuhan memuaskan tidak seperti ya cara Tuhan, kita nggak perlu. Cara Tuhan memuaskan, orang yang puas itu kan orang yang punya sukacita besar. Terlebih lagi nanti
pasti rasa puas dan lapar ini yang kita punya untuk membuktikan bahwa saya punya emosi, saya punya gairah kepada Tuhan. Tuhan akan bayar hal itu untuk memuaskan kita. Bahaya loh. Sungguh bahaya Bapak Ibu kalau apatis rohani ini terjadi dalam hidup kita. Mungkin aman-aman saja seperti tadi saya katakan. Orang gegabah akan berkata, ih berbahagia sekali orang fasik gitu ya. Tapi betul-betul bahaya ini. Kita tidak memperhatikan diri kita tidak punya perasaan kepada Allah, gairah kepada Allah gak ada. Tapi kitab Maleakhi ini membandingkan dua kelompok. Ayat 13 sampai dengan ayat 15 tadi itu adalah kelompok orang yang tidak peduli kepada Allah, tidak peduli kepada dirinya sendiri, sampai Tuhan berkata, bicaramu kurang ajar tentang aku. Saya sebenarnya kurang enak baca ayat ini, tapi itu yang tertulis kok di dalam Alkitab. Artinya begini Bapak Ibu, ketika kita punya pikiran, ketika kita punya kata-kata yang tidak terucapkan di dalam mulut kita, enggak terucapkan, tapi di dalam hati pikiran kita, kayaknya males deh aku ke gereja. Memang tidak kedengaran suara itu dari ruangan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu di kamar tiba-tiba ada suara bicaramu kurang ajar. Enggak Bapak Ibu. Tapi kita coba lihat ya. Ada hati Allah yang sedang ditunjukkan di dalam Maleakhi 3 ayat 13 ini. Saat kita merasakan hal-hal rohani itu kita remehkan, maka Tuhan bisa berkata, bicaramu kurang ajar. Sekalipun kita tidak bicara secara verbal, dalam hati kita berbicara, bicaramu kurang ajar. Jadi betapa hebatnya ya kalau kita belajar mengenai apatis ini. Waduh, bisa kita jauh dari Tuhan, bisa kita merasakan gak perlu Tuhan. Gak perlu Tuhan. Coba dibaca Maleakhi 3 ayat 16 supaya menjadi bagian perbandingan antara kelompok yang apatis dengan kelompok yang sungguh-sungguh. Ayat 16 sampai dengan yang ke-18. Maleakhi 3 ayat 16 sampai dengan 18. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dengan orang fasik, antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Kamu akan melihat perbedaannya. Apa itu perbedaannya? Orang yang takut akan Tuhan percaya bahwa Tuhan memperhatikan dan mendengar. Saya ulang Bapak Ibu, memperhatikan dan mendengar. Allah memperhatikan dan mendengar. Memperhatikan permohonan kita, mendengar seruan doa kita, tapi tidak dikatakan di dalam ayat ini Allah bertindak sesuai dengan permohonanmu. Tapi diperhatikan kita, didengar kita. Tapi belum tentu jawaban dari Tuhan itu adalah keinginan kita. Orang yang takut akan menerima segala keputusan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, perbedaan ini ya dibandingkan dengan yang pertama. Kalau pertama kan berkata, adalah sia-sia kami beribadah. Tapi orang yang takut beribadah, gak peduli.
Gak peduli dengan keadaan dia. Keadaan baik, gak baik, dia tetap beribadah kepada dia, kepada Allah. Mereka setia melayani, seperti tadi dikatakan. Aku akan menyayangi seperti kepada anak yang melayani dia. Layani. Halo para pelayan Tuhan, layani Tuhan. Layani Tuhan. Jangan ada motivasi lain. Layani Tuhan aja. Sempat terlintas dalam pikiran saya ketika saya nggak bisa jalan tadi. Apa saya telepon seseorang gitu ya. Tadinya mau telepon Pak Jimmy. Tapi saya minta kepada Tuhan, Tuhan tolong kasih kekuatan sedikit aja. Kasih kekuatan sedikit saja, asal saya bisa jalan Tuhan. Saya jalan. Saya coba jalan dan saya jalan. Saya rindu melayani Tuhan sampai pada batas di mana saya tidak bisa melayani. Saya rindu sampai saya habis apapun yang saya punya. Melayani Tuhan, bukan bagian dari imam saja, bukan bagian dari pendeta. Tapi Bapak Ibu semuanya adalah imamat-imamat yang rajani. Layani Tuhan tanpa batas. Sama seperti Allah melayani kita tanpa batas. Kalau Allah itu sayang kepada anaknya yang tunggal, tidak mungkin Allah menyuruh anaknya yang tunggal turun dalam dunia. Allah mengasihi kita tanpa batas. Hanya untuk menebus dosa. Sampai pada titik nadir tertinggi, kematian Kristus sebelum mati itu, dia ditinggal oleh Allah Bapa. Sebab suara Allah Bapa sama sekali tidak terdengar ketika dia berada di kayu salib. Yang dia dengar adalah olokan dan olokan. Dan satu penyejuk kata yang Tuhan Yesus terima dari penjahat. Ingatlah aku, Yesus, kalau engkau datang sebagai Raja. Suara Allah di mana? Enggak ada sama sekali. Sehingga dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Satu keadaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita yang tanpa batas, Bapak Ibu. Tetap beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, dan dikatakan di sini, engkau akan tahu perbedaan antara orang yang tidak beribadah dan yang beribadah. Orang yang takut akan Tuhan pasti beribadah pada Tuhan. Jadi kalau kita lihat apatis ini adalah sikap acuh tak acuh, bahkan terhadap peringatan yang membahayakan. Kan tadi dikatakan di dalam ayat 16, beginilah bicaramu satu sama lain. Ini orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut. Peringatan itu diperhatikan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita kan sering mendengar Bapak Ibu, di tempat ini peringatan-peringatan Tuhan. Kasih sesama, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Giatlah selalu akan persekutuanmu dengan Tuhan. Hari Tuhan sudah dekat dan banyak sekali peringatan-peringatan. Tapi coba kita lihat, seorang yang punya apatis seperti Kain yang Allah sendiri peringatkan di situ. Kejadian 4 ayat 6 sampai dengan 8. Kejadian 4 ayat 6 sampai dengan 8. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang.
Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Nggak peduli dengan peringatan. Padahal Tuhan sayang kepada Kain. Tuhan peringatkan, dosa sudah mengintip loh Kain. Tapi kamu harus berkuasa. Kamu harus berkuasa, harus bisa mengalahkan. Nggak peduli Bapak Ibu. Dan akhirnya diajaklah adiknya, ayo kita ke padang yuk. Saya nggak lupa ya, KUHP nomor berapa ini? Kayaknya 360 ya. Ya, pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana itu. Aduh. Direncanakan untuk dibunuh. Padahal Allah kan Maha tahu, diingatin loh. Dosa sudah mengintip loh ya. Awas, dosa sudah mengintip, Bapak Ibu. Berapa banyak terjadi perselingkuhan, persinahan yang merusak kehidupan rumah tangga orang Kristen. Saya yakin Allah sudah memperingatkan. Dosa sudah mengintip. Gila. Gak peduli. Gak peduli dengan peringatan Tuhan. Ini orang yang apatis gak peduli. Ajar aja. Yang penting saya suka, peduli amat dengan Tuhan. Kenapa? Karena nggak punya emosi dengan Allah. Nah ini contoh kehidupan dari Kain yang tidak peduli kepada peringatan. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, kepedulian akan diri sendiri. Rut itu adalah orang Moab. Orang yang bukan orang Israel, dia orang Moab. Yang notabene adalah bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi ketika berjumpa dengan Naomi, sampai dia katakan begini. Ketika Naomi berkata, Rut, kamu balik aja lah. Kamu balik ke negerimu. Karena suaminya sudah meninggalkan. Sementara Naomi, ekonominya jatuh. Gak punya apa-apa. Mau ikut dengan ibu mertua yang sudah sendirian, gak punya apa-apa. Tapi kemudian dia katakan, enggak, kemanapun kamu pergi, di situ aku pergi. Dan akhirnya kata-kata Rut ini kan dipakai untuk janji nikah kan. Hanya maut yang dapat memisahkan kita. Itu kata-kata Rut loh. Hanya maut yang dapat memisahkan kita. Dan kemudian dia katakan, Allahmu adalah Allahku. Bangsamu adalah bangsaku. Allahmu adalah Allahku. Ada perubahan di situ. Berbeda dengan Eliezer, hamba dari Abraham. Dia tidak pernah menyebut Allahnya Abraham adalah Allahku. Padahal dia, ya Eliezer adalah orang Damsik. Dia ikut Abraham. Dia melihat bagaimana perilaku Abraham mempersembahkan korban dan lain sebagainya. Kepada Allah dia tahu, tapi tidak merubah sikap dia. Iman Eliezer tidak berubah. Selalu dia katakan, Allahnya Tuanku, bukan Allahnya Eliezer. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya begini, kehidupan kita ini harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami pengalaman-pengalaman secara pribadi. Supaya kita punya perasaan, supaya kita punya emosi, supaya kita punya hati kepada Allah. Jadi jangan kecewa Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengalami pergumulan hidup dan kemudian itu cara Tuhan supaya kita mengalami perjumpaan dan pengalaman hidup dengan Tuhan. Jangan memberontak ketika kita menghadapi keadaan yang tidak baik. Tapi keadaan yang tidak baik itu akan membawa kita punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, tidak seperti Eliezer kan? Eliezer berkata, Allahnya Tuanku. Tapi Rut berkata, Allahmu adalah Allahku. Menunjukkan perjumpaan, pergumulan kita dengan Tuhan itu adalah pengalaman yang pribadi.
Jangan terpukau. Wah, hebat ya Tuhan ya. Kita sering menyaksikan orang lain ditolong oleh Tuhan, kemudian kita dahsyat ya. Dengar orang lain bersaksi, hebat Tuhanmu ya. Lalu gimana dengan saya dong? Hanya senang kalau kita mendengar orang lain mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Alami sendiri Bapak Ibu. Supaya kita punya gairah, punya emosi kepada Allah. Nah Bapak Ibu Saudaraku, di bagian terakhir ini diawali dari kepedulian dan bukan acuh tak acuh terhadap diri sendiri. Melahirkan kepedulian akan Allah dan sesama. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Diawali dari kepedulian. Kepedulian itu melahirkan kepercayaan. Ya, kepedulian itu melahirkan kepercayaan. Peduli membuka telinga kita, dan firman Tuhan berkata, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kemudian kita percaya kepada Dia, diawali dari kepedulian. Disitulah kemudian lahir hati kita, lahir emosi kita, lahir perasaan kita, dan kita bisa berkata, aku haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Dan kita percaya seperti janji Tuhan, orang yang demikian akan dipuaskan oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita ucapkan syukur kita kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Sungguh kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa, Allah yang teramat baik bagi kami Tuhan. Engkau berikan kami kesempatan yang begitu indah untuk kami beribadah. Kami sungguh bersyukur atas segala anugerah dan kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Sebagaimana kami datang di dalam berkat Tuhan, kami pulang pun di dalam berkat Tuhan. Yang lebih lagi karena hari ini Tuhan, Engkau melawat kami. Kami sudah menaikkan pujian pengagungan bagi Engkau Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan sebagai alat kemuliaan bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Bapak Ibu dan Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang begitu indah dengan kuasa Roh Kudus yang membimbing dan memberikan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang sungguh baik,
Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang melindungi kami. Terima kasih ya Bapa. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dengan ucapan syukur, karena Tuhan Allah adalah Allah yang melindungi kita, baik dalam rumah tangga kita, dalam usaha pekerjaan kita diberkati Tuhan, dalam keluarga kita diberikan damai sejahtera. Kita serahkan seluruh kehidupan kita ini hanya ke dalam kuat kuasa tangan Tuhan yang begitu kuat. Terima kasih ya Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku,